Dari tanggal 24 hingga tanggal 30 Januari, ini kegiatan dari Presiden Joko Widodo apa saja di Jawa Tengah? Kita lihat 22 Januari 2024, agendanya adalah penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, lokasinya di alun-alun Kabupaten Wonosobo. Ini agenda pertama saat tiba di sana. Kemudian juga 23 Januari di Grobogan, agendanya adalah sama, penyerahan sertifikat tanah juga untuk rakyat. Ini memang salah satu agenda ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah. Dan berikutnya ada juga peresmian pelaksanaan Impres Jalan Daerah di tanggal yang sama, Kabupaten Blora. Kita lihat setelah tanggal 23 Januari, apalagi ternyata memang begitu banyak rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Presiden. Berikutnya di Kormustika, penyerahan bantuan program Indonesia Pintar. Selanjutnya juga menuju ke Semarang, masih juga di hari yang sama Presiden Joko Widodo untuk bisa meresmikan sistem penyediaan air minum. Lalu 29 Januari di Kabupaten Magelang, peresmian Geraha Utama Akademi Militer Magelang, ini juga menjadi perbincangan. Banyak juga dihadiri oleh influencer, selebriti, kemudian juga setelah ini nanti kita akan lihat ada acara makan bersama Presiden Joko Widodo. Nah, ini adalah bansos yang diserahkan, tentunya bansos pemerintah tahun 2024 yang dibagikan juga di wilayah Jawa Tengah. Bantuannya sebesar 200.000 per bulan untuk periode Januari sampai Maret 2024. Ada 18,8 juta keluarga yang mendapatkan manfaat ini. Kemudian juga anggarannya totalnya senilai 11,25 triliun rupiah. Baik, itu tadi kita sudah lihat rangkaian kegiatan dari Presiden Joko Widodo selama berada di Jawa Tengah mulai minggu lalu. Tadi kita lihat juga pandangannya berbeda. Bagaimana Kang Aceh menilai kedatangan Presiden Joko Widodo, Mas Bimo juga punya pandangan penilaian tersendiri yang memang nyerempet-nyerempet dengan agenda kampanye politik, setidaknya membantu pasangan 02. Itu yang dikatakan oleh Mas Bimo. Tapi kemudian Mas Bimo yakin tidak akan berpengaruh besar karena memang Pak Jokowi ada di hati, tapi Ganjar lah yang dinanti oleh masyarakat Jawa Tengah. Mas Adi bagaimana melihatnya? Ya, sebenarnya bicara tentang kunjungan politik Jokowi di Jawa Tengah, ini kalau kita menggunakan terminologi hermeneutik, ini ada semacam penafsiran yang agak berbeda. Kalau Kang Aceh kan pasti ini soal kunjungan kenegaraan. Kalau Bang Arabemo ini bagian dari bagaimana menginvasi kekuatan politik Banteng. Bagi saya begitu konteksnya antar masing-masing calon. Tapi satu hal, setiap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi agak sulit untuk tidak ditafsirkan secara politik. Pertama, saat ini itu tahun politik. Yang kedua, Jokowi itu sudah diprediksi dan ditebak punya preferensi dan pilihan politik di 2024. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 ini Pilpres rasa Jokowi. Kenapa disebut sebagai Pilpres rasa Jokowi? Pertama, karena sikap politik Jokowi itu berbeda secara diametral dengan PDIP. Ini yang sepertinya membuat kenapa persaingan di Pilpres itu jauh lebih semarak. Kalau Jokowi dengan Ganjar, kalau Jokowi dengan PDIP, saat itu mungkin rasa-rasanya publik meyakini Pilpres sudah selesai. Karena Ganjar didukung oleh kekuatan penuh, mesin politik yang solid namanya PDIP, dan didukung oleh presiden yang cukup powerful tingkat kepuasan publik. Tapi ketika Jokowi pisah jalan dengan PDIP, disitulah kemudian orang melihat bagaimana ornamen politik terkait dengan Pilpres itu ada kaitannya dengan Jokowi. Apalagi ketika Gibran misalnya bersandingan dengan Prabowo juga ada variabelnya Pak Jokowi. Dan pada saat yang bersamaan ketika ada elektabilitas Prabowo Subianto yang naik secara signifikan, itu juga dikaitkan dengan bagaimana terjadi migrasi yang cukup luar biasa dari loyal voters, dari pendukung-pendukung Pak Jokowi yang secara perlahan juga pindah mendukung Prabowo Subianto. Bahkan ketika begitu banyak kunjungan kerja, bantuan sosial, dan kebijakan-kebijakan populis, ini juga dikaitkan dengan bagaimana upaya-upaya Jokowi sebenarnya untuk mendukung paslon nomor 2, memenangkan pertarungan Pilpres dalam satu putaran. Kan itu yang kemudian membuat kenapa setiap kunjungan kerja Pak Jokowi itu selalu ditafsir secara politik. Oke lah bahwa ketemu dengan Menhan, oke lah ini adalah kunjungan ke negara. Tapi masifikasi kerja-kerja politik, kunjungan ke Jawa Tengah, DIY, ini kan tidak seperti biasanya dan tidak dilakukan di tempat yang lain. Dan pada saat yang bersamaan misalnya ada influencer juga dan artis-artis yang hadir di sana. Apa pesan politik yang bisa ditangkap? Bahwa segala aktivitas politik Jokowi yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan politik populis gitu ya,
datang ke rakyat tentang kesehatan yang ditanyakan tentang bantuan sosial, ingin disiarkan kepada publik. At the end of the day-nya, bahwa Jokowi sekalipun tidak maju lagi di 2024, tapi ada pewaris dan pelanjutnya, namanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang diharapkan tentu di tengah orang respect, di tengah orang mempunyai tingkat kepuasan kinerja terhadap Jokowi, ada harapan bahwa mereka itu secara perlahan dan otomatis memilih dukungan politiknya kepada Prabowo dan Gibran. Ini yang kemudian dibaca secara politik kenapa dilakukan di Jawa Tengah. Ini pertaruhan politik Pak Jokowi juga di tengah. Ini bukan soal apa lagi, tapi Pilpres 2024 Pak Jokowi di tempat yang lain menang tapi kelihatannya kurang afdol, kurang utama. Kalau di Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandangnya banteng, itu juga tidak ditaklukkan. Kan itu bacaannya. Persoalan benar apa salah, wallahu alam bisawab. Tapi secara politik, itulah yang paling mungkin kita bisa sodorkan kepada publik. Lalu kira-kira siapa yang paling kuat? Mesin politik PDIP, apakah pamor Ganjar Pranowo ataukah pamor Jokowi yang juga kuat di Jawa Tengah? Tentu waktu dan kerja-kerja politiklah yang akan menjawab segala-galanya. Bagi Bang Aryo Bimo mungkin ya itu percuma. Karena ini kandang yang selama ini dimiliki oleh Banteng yang rasa-rasanya sulit untuk tergantikan. Tapi bagi Kang Aceh, apa sih yang tak mungkin ya dalam politik? Itulah yang saya simplifikasi bahwa semuanya ini sangat tergantung bagaimana pertarungan sampai akhir menjelang pencoblosan di TPS 14 Februari. Di ujung-ujungnya adalah kerja nyata. Dan di TPS itu yang ada kan fotonya Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Ada fotonya Amin dan ada fotonya Ganjar dan Mahfud. Ini yang menurut saya akan menjadi batu uji sebenarnya apakah kerja politik Pak Jokowi yang ini berdampak secara politik bisa signifikan untuk bisa mendongkrak elektabilitas Prabowo dan Gibran di Jawa Tengah. Kita tunggu nanti. Baik. Jadi Mas Bimo, seperti dikatakan oleh Mas Adi, ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah memastikan kepada masyarakat yang begitu puas atas kinerja Pak Jokowi bahwa yang akan meneruskan kerjanya, meneruskan legasinya adalah pasangan nomor 02. Itu yang coba dijelaskan, dituntaskan, ditekankan kepada masyarakat oleh Pak Jokowi. Silakan Mas Bimo. Ya Mas Adi tahulah bahwa 2 kali kontestasi masyarakat Jawa Tengah itu tidak suka Pak Prabowo gitu loh. Yang terakhir itu 77% masyarakat Jawa Tengah itu tidak memilih Pak Prabowo dengan berbagai alasan. 77% memilih Pak Jokowi. Dan itu selain memang Pak Jokowi yang mempunyai sikap suka belusuan, kan orang nggak mungkin Pak Jokowi suka belusuan, siapa yang paling mendekati presiden yang suka belusuan? Kan nggak mungkin masyarakat Jawa Tengah ngomong Pak Prabowo. Masyarakat Jawa Tengah yang tahu suka belusuan ya Pak Ganjar, kan? Yang sering ngobrol rakyat dengan rakyat, yang dekat dengan rakyat, apakah Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo? Ya orang Jawa Tengah tahunya yang kayak Pak Prabowo, kayak Pak Jokowi itu ya Pak Ganjar gitu loh. Jadi walaupun sekarang ini Pak Jokowi mau mengalihkan seolah-olah Pak Jokowi itu adalah sebagai kandidat, ya kan? Tapi objektivitas publik 2 kali kontestasi Pak Prabowo itu nggak dapat 30% gitu loh. Gitu loh. Objektivitas publik melihat bahwa Pak Prabowo Gibran ini tidak identik dengan Pak Jokowi walaupun itu sudah kehadirannya itu direpresentasikan dukungan dengan Pak Jokowi dengan makan bakso itu loh. Tapi kan orang melihat sopo sih, ya kan? Apalagi visi misi program kerja selama membantu Pak Jokowi sebagai gubernur itu ya Ganjar Pranowo betul-betul melaksanakan berbagai hal yang sesuai instruksi pemerintah pusat. Jadi saya melihat bahwa ini kepanikan, ya, kepanikan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran karena rakyat ini kalau dibiarkan kandidat presiden ini berkontestasi, ya, pasti orang milih Pak Ganjar lah gitu loh. Ya. Nggak mungkin kok milih Pak Prabowo di Jawa Tengah ya, kau biarkan ya. Karena siapa yang lincah kayak Pak Jokowi, ya Ganjar Pranowo gitu. Siapa yang berprestasi dari wali kota, gubernur sampai
berprestasi, paham soal politik pemerintahan, ya Ganjar. Jadi saya melihat bahwa kedekatan dengan rakyatnya Jokowi, ya Ganjar. Oke. Jadi kalau mau mengalihkan seolah-olah itu diambil alih oleh Pak Jokowi adalah ini Pak Prabowo, ya nggak masuk.com gitu loh, Oke, nggak baik. nyambung. Oke, Ya. baik. Apalagi survei ini sekarang terlihat di Jawa Tengah. Maksud saya, monggo lah. Nah, Pak Jokowi, rakyat sebagian besar mencintai, walaupun ada yang mangkel ya, kok tiba-tiba belok tanpa lampu sen mendukung Prabowo, ya banyak yang mangkel. Tapi rakyat melihat bahwa Jokowi adalah Ganjar yang merakyat, yang belusuan, yang satset, ya, Baik. yang semua Baik, Mas Bimo. program-program itu dilaksanakan selama 10 Baik. tahun Ganjar itu benar. Saya kira itu. Baik, sampai di situ Mas Bimo. Nah, Kang Aceh juga mungkin terakhir, bagaimana kemudian melihat keyakinan keteguhan Mas Bimo tadi bahwa memang dikatakan Kang Aceh yang meneruskan program kerja dari Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, tapi sepertinya masih belum bisa itu mempan untuk bisa mengusir kandang banteng di wilayah Jawa Tengah. Silakan Kang Aceh penutup juga. Ya, bagi saya kalau Mas Bimo punya pandangan begitu, artinya sesungguhnya beliau tidak begitu mempersoalkan ya terkait dengan belusukannya Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, karena beliau kan mengatakan bahwa cara-cara Pak Jokowi itu ada pada Mas Ganjar, which is okay, tidak apa-apa, ya kan? Tapi kan publik juga bisa menilai dan bisa melihat ya mana yang tegak lurus kepada rakyat dan mana yang tegak lurus kepada kepentingan partai. Nah, karena itu maka saya melihat bahwa Presiden Jokowi itu adalah figur presiden yang memang dicintai oleh rakyatnya. Rakyat memilih Presiden Jokowi dan menunjukkan kepuasan kinerjanya atas Presiden Jokowi adalah karena memang kinerja Presiden Jokowi. Ya, karena itu rakyat juga membutuhkan kepastian tentang siapa yang bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Ya, bukan semata-mata karena misalnya di situ semata-mata basis kekuatan tertentu gitu. Nah, karena itu ya tentu kalau Mas Bimo punya pandangan itu silakan saja. Baik. Tetapi yang harus kita lihat adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tentu tak harus dilihat sebagai upaya untuk ya mendongkrak pasangan 02. Ya. Walaupun tentu 02 memiliki satu pandangan bahwa Presiden Jokowi harus diteruskan kepemimpinannya dari berbagai program, dari berbagai visi, dan dari berbagai tawaran-tawaran keberlanjutan itu ya tentu ditawarkan oleh program 02. Nah, tinggal sekarang rakyat bisa menilai gitu mana yang selama ini tegak lurus terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi dan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk kemudian dilanjutkan oleh pasangan capres selanjutnya. Saya kira catatan itu yang paling penting yang nanti akan dinilai dan dilihat oleh rakyat termasuk di Jawa Tengah gitu Mbak Putri. Baik, Kang Aceh terima kasih. Mas Bimo juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini secara daring. Selamat melanjutkan kegiatan kembali di dapil masing-masing. Mas Adi juga terima kasih tentunya sudah memberikan pandangan. Kita akan terus tunggu bagaimana manuver dari masing-masing pasangan calon karena memang ini masa kampanye terbuka juga masih terus dijalankan sampai terakhir 10 Februari mendatang. Kami kabarkan Anda putuskan.